Dia saya tanyain, dia cuma bilangnya sakit di kepalanya aja, sakit katanya. Makanya saya bilang kalau nanti udah ini kita coba periksa lagi kepalanya bagaimana nanti. Nah, saya kan pikirannya dia kenapa-napa, memang kenyataannya katanya dia diancam pakai pisau dapur. Dan dia pun kemarin diperlakukan seperti itu, anaknya juga ada si Kenjinya tahu. Dia nelpon papanya karena sama mamanya dia takut gitu. Kasus dugaan kekerasan yang disebut-sebut melibatkan mantan istri Andre Taulani, Rien Wartia Trigina, terhadap asisten rumah tangganya, kini tengah menjadi trending topik di media sosial. Sosok yang selama ini dikenal publik dengan citra baik, mendadak membuat banyak orang tak percaya setelah muncul tudingan perlakuan kasar terhadap ART-nya sendiri. Terbaru, pengakuan mengejutkan datang dari salah satu penyalur ART, Nia Damanik. Ia mengaku turut terlibat saat proses penjemputan sang ART yang terjadi di kediaman Erin. Nia pun menceritakan bagaimana mencekamnya situasi saat itu. Bahkan, ketika datang didampingi pihak kepolisian, ia sempat mendengar jeritan minta tolong dari sang ART. Lantas, seperti apa cerita dari Nia Damanik di detik-detik mencekam saat penjemputan sang ART? Benarkah pula laporan yang dibuatnya di Polres Jakarta Selatan dari Andre Taulani? Kemarin itu kan jam 3 sore tuh. Bukan jam 3 lah, jam 3 lah saya ditelepon kan. Saya ditelepon dibilang gini. Saya ditelepon kan, baru dibilang kayak gini, "Halo Kak," katanya, "apa? Tolongin saya." "Tolongin apa?" Saya bilang gitu. Nah, tolong jemput saya di sini. "Kenapa?" Saya bilang. Terus dia bilang gini, "Saya katanya di sini dipukul," gitu. Jadi dipukul apanya? Kepala saya dipukul pakai sapu. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengar kan Bilang gini ke Heranya, kan namanya Hera ya. Terus saya bilang, "Bikin salah apa, Neng?" Saya bilang gitu. Terus katanya nggak bikin salah. Katanya saya di sini gini-gini, entah cuman gara-gara telat nutup jendela, katanya. Telat nutup jendela, baru suruh ditendang kan, suruh jongkok, suruh tendang kepalanya gitu. Nah, saya kan mikir, udah saya datang kan, saya bilangin saya datang, saya jemput aja, kamu kan inisiatif kita ya, saya jemput aja gitu. Nah, kita datang. Sebelum kita datang kan kita telepon Pak Andre dulu. Nah, kata Pak Andre, "Saya sudah nggak ada hubungan Bu untuk sana," katanya. "Saya udah nggak ada hubungan. Kalau terjadi ada bukti, ada ini, lapor aja ke polisi." Tuh, datang baik-baik saya sama suami saya, sama anak saya ke sana. Saya masih kecil. Itu saya datanglah baik-baik ke sananya. Terus kita disuruh diusir sama security. Diusir. Loh, baru saya bilang, "Pak, kan kita ini sesuai yang dibilang, kita baik-baik loh datang." Saya bilang gitu, "Saya datang juga ke sini nggak bikin ribut, nggak bikin ini." Saya bilang gitu. "Oh, ini kan Bu, ibunya udah nyuruh ibu diusir." Itu. Terus saya bilang, "Kok main usir-usir aja?" Terus dibilang gini, "Kalau mau ketemu saya lapor dulu sama polisi," katanya. Terus ya udah kita turutin ya. Kita laporlah ke polsek. Nah, dari polsek kita didampingi datang ke situ. Terus aku bilang, "Her, ini kita udah di depan." Nah, datanglah di depan itu, baru dibilang gini. Nah, terus dibilang, "Bu, tolong temuin itu dari tempat penyalur saya," katanya kan. "Tolong temuin," ya gitu. Terus dia bilang gini, "Kamu gini." Nah, nggak tahu di dalam itu tolong gitu, teriak-teriak dia, tolong gitu. Ternyata katanya dicekik, dicakar gitu. Terus kan kita bingung, kita nggak dibukain pintu.
gitu. Pagernya suruh, ada Pak polisinya suruh tutup pagernya gitu sama satpamnya. Lah, disuruhlah sama Pak polisinya, kita ke Polres aja katanya, kita ke Polres aja ya. Nah dari Polres kita disuruh visum. Setelah akhirnya berhasil mengeluarkan sang ART dari kediaman Erin, terungkap fakta lain yang jauh lebih miris dari pengakuan korban. Rupanya kejadian tersebut bukanlah yang pertama kali ia alami. Selama kurang lebih 1 bulan bekerja di rumah itu, korban disebut kerap menerima perlakuan serupa. Bukan hanya tindakan kasar, ia juga mengaku harus menghadapi bentakan hingga kata-kata menyakitkan yang disebut terjadi hampir setiap hari. Yang lebih menyayat hati, kejadian itu disebut terjadi di depan Kenzi, putra kedua Andre Taulani. Saat itu, sang anak dikabarkan hanya bisa menyaksikan, tanpa mampu berbuat banyak melihat perlakuan yang dilakukan ibundanya. Kisah tersebut tentu meninggalkan kepedihan tersendiri bagi Nia Damani. Katanya sih setiap hari ya kepalanya gini kan gitu. Terus gitu. Jadi dimaki lah, kata-kata kasar lah. Terus kata Heranya bilang gini, ya udah nggak apa-apa lah, sabarin aja. Mungkin ibunya lagi kesel. Nah gitu. Jadi dia juga nggak ini, mungkin lagi kesel. Nah terus katanya gitu, kamu kerjanya entah apalah, bahasa-bahasa binatang, bahasa-bahasa yang kasar lah gitu. Tapi Heranya tidak melawan. Nah, karena berhubung udah main tangan itu, makanya dia laporan. Karena dia laporan, HP-nya dibanting katanya, terus bajunya ditahan. Nggak boleh dia, kemarin itu ditarik ke dalam. Dia juga ada, kita lihat dari pintu itu kan. Ya soalnya kan ada anaknya di situ, si Kenji. Jadi lihat kan gitu, lihat. Dan dia pun kemarin diperlakukan seperti itu, anaknya juga ada, si Kenjinya tahu. Enggak, dia bilang suruh lapor ayahnya, dia langsung telepon ke Pak Andre-nya. Cuman kan Pak Andre-nya bilang, saya di luar lingkup itu Pak Andre-nya memang udah bilang tidak bisa gitu, karena dia bukan istri saya. Dia telepon papanya karena sama mamanya dia takut gitu. Usut demi usut, insiden memilukan ini disebut bermula dari hal yang terbilang sepele. Sang ART dikabarkan melakukan kesalahan kecil, yakni lupa menutup jendela rumah. Namun siapa sangka, kesalahan sederhana itu justru berujung pada perlakuan yang disebut sangat kasar. Akibat kejadian tersebut, korban disebut harus menerima tindakan fisik yang cukup parah, mulai dari dipukul, dicekik, hingga mendapat ancaman menggunakan pisau. Iya, nutup jendela. Terus setiap hari kerjanya itu katanya salah gitu. Jadi gak ada bener kerjanya dibuatnya. Saya tanyain, dia cuma bilangnya sakit di kepalanya aja, sakit katanya. Makanya saya bilang kalau nanti udah ini kita coba periksa lagi kepalanya bagaimana nanti. Dia bilang yang dipukul itu nggak tahu, mungkin karena juga pakai kakinya itu kan, suruh jongkok ditendang pakai kakinya, jadi jengkang dia. Itu nggak ada, kalau saya datang juga kan baik-baik, kalau kita memang itu kan kita bisa, nggak ada gerusah-gerusu, kita datang baik-baik juga, kita menyalurkan juga baik-baik. Nah saya kan pikirannya dia kenapa-napa, memang kenyataannya katanya dia diancam pakai pisau dapur gitu. Dia cuma cerita begini, katanya saya kerja di sini takut si ibunya suka marah-marah gitu. Dia suka marah-marah katanya, jadi dia sebenarnya dari pertama masuk udah gak mau, udah tahu berita dari orang, udah lihat dari IG apa gitu, jadi dia merasa takut, was-was gitu katanya. Kalau Mbak Nur, kalau dia cuman diomongin kasar aja gitu kayaknya, suka bilang gitu. Jauh sebelum kejadian ini mencuat, korban rupanya mengaku sempat diliputi rasa ragu dan takut terhadap sosok Erin. Perasaan itu muncul bukan tanpa alasan, melainkan karena adanya rekam jejak masa lalu yang disebut-sebut pernah menyeret nama Erin dalam persoalan serupa dengan Art sebelumnya. Kekhawatiran korban pun disebut semakin besar setelah mendengar cerita terkait kejadian terdahulu. Bahkan isu tersebut kabarnya sempat tercantum dalam dokumen gugatan cerai Andre Taulani terhadap Erin. Kalau istri saya bilang takut aja, udah tahu berita
dari awal pertama masuk dia itu udah pas lihat di berita-berita dia mulai takut gitu Bu. Sebelumnya yang udah kerja sebelumnya cina katanya ada yang kabur gitu juga, soalnya katanya galak, katanya kabur gara-gara semalam itu cuman ngelawan katanya. Di sana itu masih ada 2 orang lagi ART-nya, katanya sama juga dibuat gitu. Kurang tahu saya kalau itu, kayaknya sih ada, cuman takut kan ada yang dampingi, nggak ada yang ini karena dia bukan dari saya gitu. Saya ya apa yang saya bisa bilang itu yang saya jemput, saya bawa pulang gitu. Si Heranya masih ada sama saya karena kan besok kan dia mau ke Polres lagi. Besok katanya ditelepon, besok dijanjikan, nggak tahu juga, besok mungkin ditelepon dulu dari Polres jam berapa ada di sana, besok jam berapa bisa ke sananya gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.